teman-teman, jumpa lagi bersama Miss Yuli pada video pembelajaran PPKN, Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu kedudukan anggota keluarga di rumah dan bercerita tentang pengalaman beribadah bersama keluarga besar. Wah, kalau teman-teman sudah siap, mari kita dengarkan ya materi pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, sama seperti di pelajaran Bahasa Indonesia, sekarang kita akan lihat bagan keluarga besar. Wah, tentu teman-teman sudah tahu ya, keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu ya. Jika paman dan bibi mempunyai anak, ini adalah sepupu kita. Nah, jadi teman-teman, ini adalah contoh bagan keluarga besar. Sekarang Miss Yuli ingin bertanya, coba apakah teman-teman sudah mengetahui dan sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Yang pertama, ayah dari ibuku. Ayah dari ibu kita disebut siapa ya teman-teman? Ya, kakek Miss, betul sekali. Ayah dari ibuku disebut kakek. Berikutnya, kakak perempuan ayahku. Wah, artinya saudaranya ayah nih teman-teman. Kakak perempuan ayahku disebut bibi. Yes, betul sekali. Berikutnya, adik laki-laki ibuku. Adik laki-laki ibuku artinya kita panggil paman, karena paman adalah saudara laki-laki dari ibu atau ayah kita ya. Dan yang terakhir, anak dari bibiku. Wah, tadi yang sudah Miss Yuli sebutkan. Anak dari bibi kita disebut sepupu. Nah, teman-teman, jadi ini adalah contoh sebutan ataupun kedudukan dari keluarga besar ya. Jadi kalau Miss Yuli bertanya, ayah dari ibu kita disebut kakek, Miss. Kakak perempuan ayahku disebut bibi. Adik laki-laki ibuku disebut paman. Dan anak dari bibiku disebut sepupu. Wah, nanti Miss Yuli akan bertanya ya ketika kita belajar bersama. Berikutnya, sekarang mari kita lihat gambar keluarga besar Nina. Wah, ternyata keluarga besar Nina sering berkumpul ya ketika berlibur, ketika acara-acara besar, Nina dan keluarganya berkumpul. Nah, salah satu kegiatan bersama keluarga besar yaitu beribadah. Seperti yang dilakukan oleh Nina dan keluarganya ya, beribadah bersama. Nah, Miss Yuli ingin bertanya, pernahkah kamu beribadah bersama keluarga besarmu? Jadi bersama kakek, bersama nenek, bersama paman, bersama bibi. Wah, aku pernah, Miss. Ya, aku tidak pernah, Miss. Aku biasanya dengan keluarga intiku. Wah, nanti Miss Yuli ingin dengar cerita dari teman-teman ya. Nah, jadi dari cerita Nina tadi, beribadah bersama keluarga, ini adalah tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Tempat ibadah teman-teman kita yang beragama Islam disebut masjid. Lalu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik, tempat ibadahnya disebut gereja. Lalu teman kita, saudara kita yang beragama Hindu, tempat ibadahnya disebut pura. Ya. Lalu teman-teman kita yang beragama Buddha, tempat ibadahnya disebut vihara. Dan yang terakhir, tempat ibadah teman-teman kita yang beragama Konghucu disebut kelenteng. Nah, jadi ini adalah tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Sesuai dengan agama-agama yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Walaupun agama kita berbeda-beda, suku kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menyayangi, tetap berteman, tetap bersaudara ya. Jadi ini adalah materi kita hari ini. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video dari Miss Yuli. Materinya kurang lebih sama ya, seperti materi di Bahasa Indonesia tentang keluarga besar. Dan kamu sudah mengetahui kedudukan anggota keluarga besar.
Jadi jika kamu ada pertanyaan, silakan bertanya saat belajar bersama Miss Julie. Oke everyone, terima kasih untuk hari ini dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya bersama Miss Julie. Bye-bye!